Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Mulyana SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Provinsi DKI Jakarta, dengan fasilitator Bapak Mahmudil Kifli SPD MSI dan pengajar praktik Ibu Umi Widayati SPD. Masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter, itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Hari ini sesuai dengan janji kita kemarin, saya berniat untuk mewawancari Bapak terkait pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan universal. Baik Bapak, mungkin kita mulai saja sesi wawancara ini. Yang pertama, saya mau bertanya kepada Bapak, sebagai seorang pimpinan di sekolah ini, tentu Bapak pernah menghadapi kasus-kasus yang termasuk dalam kategori dilema etika ataupun bujukan moral. Nah, yang saya mau tanyakan, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang ada tersebut termasuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral, Pak? Baik, terima kasih. Terkait dengan etika dilema etika dalam pengambilan keputusan di lembaga sekolah khususnya, memang sering terjadi di mana kita sering dihadapkan dengan permasalahan yang terkait dengan seperti itu. Tentu saya mengidentifikasikannya dengan cara bisa mengumpulkan sebuah data dengan cara wawancara ataupun dengan sebuah pertanyaan-pertanyaan kepada guru-guru di sekolah. Nah, di situ kita bisa tahu masing-masing guru itu punya permasalahan apa, sehingga ketika ada permasalahan yang berhadapan dengan dilema etika, bisa mengambil keputusan dengan tepat. Oke, baik Bapak, terima kasih. Artinya Bapak di sini untuk mengidentifikasi permasalahan itu Bapak lakukan dengan cara mengumpulkan data dan juga wawancara terhadap guru-guru, ya Pak ya? Iya. Oke Bapak, selanjutnya mungkin Bapak pernah menghadapi kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai-nilai kebenaran, Pak, atau kebijakan. Untuk menghadapi situasi tersebut, bagaimana cara Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, Pak? Baik, tentu yang pertama yang menjadi acuan adalah aturan. Kita harus memegang suatu aturan yang sudah disepakati, entah itu aturan dari pemerintah atau dari para pimpinan-pimpinan kita, itu menjadi acuan. Namun demikian, tidak terlepas dari itu, sebagai pertimbangan kami di sekolah punya sebuah tim di mana teman-teman guru senior, wakil-wakil kepala sekolah itu kita libatkan untuk mendapatkan masukan-masukan, dapat yang pertimbangan.
Baik Bapak, mungkin pertanyaan berikutnya diajukan oleh Ibu kita. Baiklah Pak, saya melanjutkan dari pertanyaan Pak Mul, bahwa tadi kan dalam menjalankan pengambilan keputusan Bapak harus pertama yang dipikirkan adalah aturannya, terus juga melibatkan tim ya Pak ya. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang dilakukan selama ini tentu selain tadi kita sudah membuat tim, kita mendapatkan masukan-masukan terkait dengan permasalahan-permasalahan tersebut, dan kita selalu mengedepankan kepentingan itu untuk kepentingan orang banyak, gitu ya, untuk kepentingan orang banyak. Dan langkah-langkahnya setelah kita dapatkan tentu akan kita masukkan dalam sebuah SK sebagai suatu kesepakatan, suatu keputusan bersama. Di SK kan? SK kan. Baiklah. Jadi dari masukan dari pihak-pihak lain, terus keputusannya juga melihat dari kepentingan orang banyak. Sesudah itu juga dilampirkan dalam bentuk-bentuk surat keputusan ya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif ya, yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif itu memang ya kalau kita melibatkan tim di sekolah, itu yang paling efektif, di mana keputusan kita itu akan menjadi keputusan yang kuat. Jadi kalau kita dalam membuat suatu keputusan kita sudah mendapatkan pertimbangan dari teman-teman atau tim di sekolah, itu keputusannya jauh lebih kuat dan kepentingan yang sifatnya pribadi atau ego sendiri itu bisa kita hilangkan. Baik Pak, dilanjutkan. Oke, baik. Artinya ya tadi hal efektif itu tercipta ketika sekolah, nama ini pimpinan, Bapak sebagai pimpinan melibatkan tim yang ada di sekolah tersebut ya Pak. Intinya ya ada kolaborasi di antara kepala sekolah, guru dan juga karyawan. Baik Bapak, selanjutnya kita tahu bahwa setiap usaha pasti akan dihadapkan dengan tantangan ya Pak, pasti itu. Ataupun ada hambatan-hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam instansi Bapak itu sendiri. Nah Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini mungkin menjadi tantangan buat Bapak dalam upaya mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Hambatan terbesar sebenarnya dari dalam diri sendiri, di mana kita sering merasa bahwa itu menjadi sebuah perasaan. Jadi perasaan diri sendiri, perasaan saya itu ketika mengambil keputusan, tantangan terbesarnya adalah ketika kita berhadapan dengan hati nurani kita sendiri, di mana kita harus memutuskan untuk kepentingan orang banyak, tapi hati nurani ini sebenarnya tidak. Nah, itu tantangan yang terbesarnya adalah itu. Baik Pak, artinya hambatannya itu ya intinya itu yang paling sulit itu berasal dari internal diri kita sendiri ya, dari hati nurani, di mana ada kebimbangan antara keputusan yang memang seharusnya diambil dengan bertentangan dengan keadaan yang terjadi dengan anak buah Bapak lah istilahnya gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak penjelasannya. Nah, terkait penyelesaian kasus dilema etika, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu Pak untuk kegiatan tersebut? Kemudian apakah ketika ada dilema dalam sekolah Bapak itu penyelesaiannya itu langsung pada saat itu juga atau terjadwal Pak gitu ya. Terus satu lagi Pak, terkait penyelesaian kasus tersebut, kira-kira Bapak punya prosedur apa yang bisa digunakan untuk penyelesaiannya Pak? Kalau terkait jadwal tertentu tidak ada, cuman kita sering
masukan atau kita sampaikan di berbagai forum-forum rapat-rapat dengan guru. Di situ bisa kita sampaikan Situasional ya. situasional. Kemudian tadi apa pertanyaan yang kedua? Penjelasannya itu langsung atau Penyelesaian itu tentu dilihat dari masalahnya. Sekiranya itu memang harus diselesaikan hari juga, kita selesaikan. Tapi kalau sekiranya memang itu masih bisa ditunda, ya kita akan menyelesaikan tidak hari itu, tapi kita akan mencari suatu pendapat-pendapat dari teman-teman orang lain atau pembina kita, sehingga keputusan yang nanti akan diambil itu menjadi keputusan yang betul-betul kuat dan tidak menyakiti orang atau guru tersebut dan bisa diterima dengan lapang dada oleh semua. Prosedurnya Pak yang digunakan oleh Bapak kira-kira apa? Prosedurnya tentu jika terkait dengan itu kita akan, kalau itu sifatnya pribadi, kita akan panggil dalam satu ruangan dan hanya beberapa orang atau tim lah yang kita panggil, terus kita selesaikan. Jadi itu. Oke, baik. Lanjut Ibu Ita. Ya, baik Bapak. Tadi setelah saya mendengar Bapak juga tidak menentukan jadwal tertentu, langsung tidaknya itu sesuai dengan situasi, dan prosedurnya nanti dilihat masalahnya pribadi atau menyangkut orang banyak ya Pak ya. Nah, apakah ada seseorang ya atau faktor-faktor yang selama ini Bapak rasakan mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di dunia? Ya, itu tadi di mana setiap permasalahan yang menyangkut dengan dilema etika itu kita libatkan satu tim atau teman guru-guru senior, atau tadi tim kita itu guru senior, wakil kepala sekolah. Nah, itulah caranya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan dilema etika. Ya, berarti memang kita nggak bisa bekerja sendiri ya Pak ya, Tidak bisa. ya. Jadi harus berkolaborasi dengan rekan yang mungkin lebih mengerti dengan masalah itu. Nah, dari semua hal yang telah kita sampaikan tadi, pembelajaran apa yang kira-kira Bapak petik dari pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan dilema etika? Hal yang penting itu memang kita semua dalam setiap mengambil suatu keputusan atau kebijaksanaan tentu melibatkan orang banyak. Orang banyak itu dalam arti ya tim sekolah, ya itu yang menjadi poinnya ketika kita bertemu dengan suatu permasalahan yang terkait dengan dilema etika. Kita harus bisa menghilangkan kepentingan pribadi atau perasaan pribadi untuk suatu kepentingan yang lebih banyak, lebih besar. Jadi itu. Ini pertanyaan satu lagi Pak yang di luar ini. Adakah memang keputusan Bapak yang walaupun ada tim, tapi Bapak rasa perlu untuk Bapak mengambil keputusan sendiri? Ada. Ketika tim ini kan kita untuk ambil saran, masukan, pertimbangan-pertimbangan. Namun pada ujungnya tetap kita harus ambil keputusan, karena bagaimana juga kita kalau tim itu orang banyak, ide-idenya banyak, tapi harus satu kita putuskan apa yang mau kita lakukan. Nah, itu yang harus kita lakukan seperti itu. Ya, baiklah. Kembali ke Pak Mul. Oke, baik Bapak, ini terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah sesi wawancara yang menjadi tugas kami selaku calon guru penggerak sudah bisa terselesaikan dengan baik. Yang mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi itu menjadi bahan, menjadi ilmu bagi kami. Siapa tahu nanti mungkin kami bisa jadi pemimpin pembelajaran seperti Bapak, itu bisa menjadi bekal kami dalam mengelola ketika ada permasalahan seperti itu Pak. Terima kasih atas waktunya. Mungkin cukup sekian saja dari kami Pak. Kami pamit. Terima kasih ya Bapak ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Mohon maaf ya, mungkin kedatangan kami ini mengganggu kesibukan Ibu ya Bu ya. Jadi hari ini saya berniat mengadakan wawancara dengan Ibu terkait tugas-tugas saya selaku calon guru penggerak di Angkatan 7 DKI Jakarta. Ibu, ini saya ditugaskan untuk mewawancarai kepala sekolah yang ada di lingkungan tempat kerja saya itu. Ya, salah satunya kepala sekolah saya sendiri dan juga kepala sekolah dari sekolah lain termasuk sekolah Ibu gitu ya. Nah, kami di sini bukan untuk mencari kesalahan atau kekurangan gitu ya Bu ya. Justru ini kami lakukan untuk mencari informasi sebagai bahan masukan. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bermanfaat untuk menambah wawasan saya gitu ke depannya gitu ya Bu ya. Di sini kami akan mewawancarai Ibu itu terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan kebajikan universal Bu. Ketika Ibu dihadapkan dengan kasus-kasus yang mungkin muncul di sekolah, baik yang termasuk kategori dilema etika maupun kategori rujukan moral. Itu saja Bu, dua sebetulnya. Jadi mungkin langsung saja ya Bu ya. Ini pertama saya mau bertanya ini Bu. Sebagai seorang pemimpin, Ibu tentu pernah mengalami kasus-kasus baik yang termasuk kategori dilema etika maupun rujukan moral ya Bu ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi atau membedakan kasus-kasus yang ada di sekolah Ibu itu termasuk dilema etika atau rujukan moral Bu? Cara membedakannya itu. Kalau untuk mengidentifikasi pengambilan keputusan, pertama kita mencari siapa orang tersebut, terus mencari fakta-faktanya, terus mempertimbangkan untuk mengambil keputusan atau memberikan jalan yang terbaik untuk kasus tersebut. Oke, artinya Untuk dilema etika ya, ya. ya. Ya, artinya Ibu berarti menentukan siapa sih yang ada masalah tersebut. Masalahnya, ya. Terus cari faktanya. Cari ya siapa. fakta kebenarannya berarti. Iya betul. Terus mempertimbangkan untuk memberikan Keputusannya. jalan terbaik atau alternatifnya untuk masalah tersebut. Oke. Baik Bu, terima kasih. Selanjutnya Ibu, mungkin juga Ibu pernah mengalami kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar gitu ya tadi itu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Artinya itu ada perasaan saling berbenturan dalam nurani Ibu gitu ya. Ya. Mungkin di satu pihak ketika berbicara masalah perasaan Ibu merasa kasihan gitu ya. Tetapi ketika bicara masalah aturan, mungkin Ibu selaku pimpinan harus berusaha menerapkan peraturan yang ada itu ya Bu ya. Ya. Nah, jika menghadapi situasi itu Ibu, bagaimana cara Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Untuk mengambil keputusan pada yang bermasalah, untuk yang saya yang terlibat, pertama kita juga harus mengalami itu. Terus bagaimana kalau untuk etika moral ya, dalam pekerjaan, makanya orang tersebut masih belum bisa kita memberikan surat peringatan SP1, tapi karena kita atau saya sebagai pimpinan merasa kalau masih bisa diperbaiki dengan lisan, kenapa harus memakai SP? Nah, jadi itu untuk kebijakan kan di satu sisi memang hati nurani, yang satu harus kebijakan ya, satu peraturan lah yang harus diterapkan itu tadi. Jadi jalan untuk mengambil keputusannya pertama yaitu tadi dengan cara lisan, barangkali ada perubahan. Ya, artinya terjalin dulu komunikasi gitu ya Bu. Komunikasi mencari masalahnya apa sih sebetulnya, barangkali ada solusi yang bisa diterapkan daripada kita mengedepankan peraturan yang justru misalkan dengan tadi surat peringatan itu yang itu kadang-kadang dia pun sudah dikasih surat peringatan, tapi kalau kita tidak bisa menyentuh hatinya ya akan tetap seperti itu kayak gitu ya. Oke, baik Ibu. Selanjutnya ini dalam menghadapi kasus-kasus tersebut,
biasanya langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya dilakukan selama ini di sekolah Ibu? Prosedurnya dia. Tadi juga Tadi, kita oh. tetap mencari fakta, Mencari fakta. mencari fakta atau mengumpulkan data. Nah itu memang harus perlu. Terus siapa sih yang terlibat atau orangnya? Iya. Terus menguji kesalahan atau kebenarannya ada di mana dalam masalah itu. Iya. Mungkin. Oke. Artinya ya untuk menentukan salah tidaknya kita kan perlu juga fakta dan bukti gitu ya Pak. Tidak serta-merta kita menyebutkan itu salah tanpa hanya mendengar dari ucapan orang lain, kan kita juga harus membuktikannya gitu. Betul. Informasi itu memang penting, tapi perlu disaring juga barangkali juga. Nah Ibu, dari beberapa cara atau langkah ataupun prosedur yang Ibu lakukan tadi itu, kira-kira hal apa saja yang menurut Ibu dianggap paling efektif dilakukan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika di sekolah Ibu? Yang paling efektif itu seperti apa Bu? Apa langsung dengan cara diberikan teguran atau seperti apa gitu maksudnya? Diberikan teguran, tetapi kita karena ada dengan pihak lain mendengarkan pendapat orang lain atau dengan wakasek lah, pokoknya kalau kita di sekolah ya wakasek terlibat, melibatkan orang lain untuk mengambil keputusan. Jadi tidak semerta saya harus ini keputusannya apa namanya, memberikan tegurannya langsung gitu. Kita sharing dulu dengan wakasek lah, otomatis dengan orang lain gitu. Terus kita mendengarkan pendapat orang lain. Berarti artinya Ibu melibatkan orang lain ya, artinya yang tahu situasi kondisinya gitu ya Bu ya, berkolaborasi lah istilahnya gitu ya Bu ya. Oke, baik Ibu. Nah sekarang Ibu, setiap usaha tentu terkadang kita dihadapkan dengan tantangan, hambatan, permasalahan barangkali gitu ya Bu ya, untuk menentukan jalan keluarnya itu. Nah menurut Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu rasakan yang menjadi tantangan, ya menjadi tantangan dalam upaya Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Bu? Jadi tantangannya ada nggak Bu? Tantangannya ada, karena setiap manusia bahkan berbeda-beda sifat ya. Betul, Kalau seandainya kita memberikan teguran atau memberikan arahan, mungkin belum tentu diterima dengan orang tersebut. Jadi kita mengambil kebijakan ya itu tadi dengan beberapa teman atau memerlukan pendapat orang lain yang kita masukkan untuk biar bisa tantangan itu bisa dipecahkan. Betul. Ya, berarti artinya tantangannya itu kita menyesuaikan dengan karakteristik orang-orang ya, karena tidak semua orang bisa diingatkan dengan cara ditegur. Kadang-kadang perlu pendekatan yang lain ya Bu ya. Oke baik Ibu. Nah terkait penyelesaian kasus dilema etika tersebut Bu, apakah Ibu memiliki jadwal untuk kegiatan tersebut Bu? Ada jadwalnya nggak Bu? Sebenarnya untuk jadwal sih tidak ada, karena memang ya terkadang kalau dijadwalkan ada masalahnya dadakan gitu. Jadi masalah yang dadakan itulah yang kita perlu dibicarakan tentang ambil keputusan. Artinya situasional saja ya Bu ya. Di mana ada kejadian, disitulah kita bertindak gitu ya Bu ya. Ya, dijadwalkan. Siap. Nah, untuk penyelesaiannya itu langsung di tempat saat itu juga atau gimana Bu? Langsung hari itu juga, tidak menunggu waktu lagi, biar cepat selesai. Betul. Terus bentuk prosedurnya dalam penyelesaian kasus-kasus yang dijalankan seperti apa Bu prosedurnya? Apa dipanggil dulu atau gimana? Dipanggil dulu, yang bersangkutan dipanggil, kita bicarakan ya, terus apa kasusnya, terus masalahnya di mana, jadi kita cari akar masalah. Betul. Oke Bu, masih ada beberapa pertanyaan lagi Bu. Ya, dalam sebuah permasalahan kasus gitu, kita semua paham ya Bu ya. Yang namanya kasus yang bersifat dilematik itu sulit untuk kita putuskan sendiri ya Bu ya. Kita perlu melihat berbagai faktor, perlu juga dukungan dari orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menentukan pengambilan keputusan yang paling tepat itu yang apa sih, yang bagaimana sih, sehingga semua kepentingan, sebuah kebutuhan itu terakomodir di situ ya Bu ya. Nah, kalau boleh saya tahu Ibu, mungkin di sini ada orang
ataupun faktor apa yang ada di sekolahan ini gitu ya Bu ya, yang selama ini bisa membantu Ibu untuk mempermudah dalam mengambil keputusan terkait kasus-kasus dilema etika ini Bu? Ya, itu di sekolah saya juga karena ada kebetulan ada Wakasek 2. Nah, untuk mengambil keputusan kita juga bekerja sama kolaborasi dengan punya Wakasek. Jadi tidak sendiri untuk mengambil keputusan. Nah, dari berbagai hal kasus yang Ibu sampaikan tentang apa tadi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kewajiban, kira-kira pelajaran apa yang mungkin bisa Ibu petik dari pengalaman kegiatan Ibu tersebut dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ada nggak yang misalkan apa pelajaran-pelajaran yang mungkin bisa dijadikan bahan ke depannya buat Ibu gitu? Ada. Contohnya umpamanya kalau ini untuk personal gurunya atau Ya, boleh mungkin buat diri Ibu sendiri, buat gurunya, buat lingkungan sekolah juga nggak apa-apa. kalau untuk saya sendiri juga banyak pelajaran yang sudah, apalagi untuk sekolah ya, karena umpamanya kita kebersihan. Untuk kebersihan, makanya kita kan di sekolah itu kan ada tenaga kebersihan. Tapi tenaga kebersihan sudah tahu tupoksinya, tapi ternyata kurang maksimal dalam melaksanakannya. Nah, berarti itulah bukan teguran untuk penjaga itu sendiri, tetapi untuk saya sebagai kepala sekolahnya. Ya, karena punya tanggung jawab gitu ya. Betul, tapi mungkin saya kurang untuk membimbing lah kepada penjaganya atau tenaga kebersihannya. Itu untuk menurut saya itu. Jadi kalau penjaga kurang maksimal, berarti sayanya yang kurang. Artinya ya, Dan pembinaan kepada orang tersebut. artinya ya banyak hal positif yang bisa Ibu petik gitu ya dari kegiatan ini. Iya. Bukan hanya buat orang lain, tapi buat Ibu sendiri. Iya. Oke Ibu, barangkali itu sudah selesai semua Ibu apa yang harus saya sampaikan Ibu, tanya ke Ibu. Ya terima kasih Ibu atas waktunya, atas kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi bisa menjadi bahan masukan, bahan pelajaran buat kami untuk kedepannya bisa lebih bijak lagi dalam memutuskan sebuah persoalan gitu ya Bu. Karena bukan tidak mungkin ya Bu ya, yang namanya manusia hidup pasti kan ada kalanya kita harus memutuskan di satu pihak seperti ini, di satu pihak ya. Kita mungkin tidak bisa memuaskan semua orang ya Bu ya, tapi paling tidak ya apa yang kita lakukan itu sudah betul sesuai dengan iya betul gitu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama, Ya. Pak, ya. Kalau begitu kami permisi ya Bu ya. Terima kasih banyak ya Bu ya. Jadi guru penggeraknya. Amin Ibu, terima kasih. Dan bukalah mata